Shalom, berjumpa kembali di dalam acara Pesan Surgawi. Pesan Surgawi kita kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yang diambilkan dari kitab Efesus 2, 19-20 yang mengatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggotanya keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini bicara tentang saudara dalam Kristus. Bagi siapa yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, artinya bahwa pribadi tersebut dibangun dengan karakter Kristus, dibangun dengan pengajaran firman Tuhan yang benar, sehingga pengajaran itu masuk ke dalam kehidupan pribadinya, masuk ke dalam tulang sumsum dalam kehidupannya. Mereka yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya hidupnya tidak dikuasai oleh kegelapan lagi. Karena di firman Tuhan di Matius, Yesus mengatakan, jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Setiap pribadi tentunya memiliki skala prioritas dalam kehidupannya. Ada yang berskala prioritas di pekerjaan, ada skala prioritas di keluarga, ada skala prioritas di kehidupan sosial, dan sebagainya. Tentu, kita yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengenal firman kebenaran yang benar, kita memiliki skala prioritas yaitu keluarga. Keluarga di mana keluarga Kristen yang membedakan Kristen satu dengan Kristen yang lain adalah kehadiran Allah di dalam keluarga tersebut. Mari kita simak apa yang dikatakan di Efesus 2, 19-20 ini bicara masalah tentang saudara dalam Kristus. Cirinya apa saja? Saya sampaikan ada 4 ciri di dalamnya. Ciri pribadi yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ciri keluarga Kristen yang diharapkan oleh Allah melalui Malaki 2 ayat 15 tentang keturunan ilahi. Ciri yang pertama dikatakan adalah pribadi atau keluarga tersebut harus menempatkan Allah sebagai fondasi keluarga. Ini sangat penting. Yang membedakan keluarga satu dengan keluarga yang lain adalah ada fondasi Allah di dalamnya. Sedangkan fondasi yang lain di keluarga-keluarga umum bukan Allah yang ada di sana dan bukan Kristus yang ada di sana. Mungkin fondasi karena materi, fondasi karena kekosongan, fondasi karena ketidaksepahaman di dalamnya dan atau norma-norma pada umumnya. Ciri yang kedua adalah keluarga Kristen yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Nah, tadi karena Allah hadir dalam setiap pribadi, Allah hadir dalam keluarga, sekarang dipersatukan oleh Kristus, sehingga akan menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itu tertera di dalam kitab Efesus 2 ayat 21. Yaitu dikatakan apa? Saling berbagi menjadi berkat, aura kasih yang terpancar dalam setiap keluarga, setiap anggota-anggota di dalamnya. Hal ini akan menjadi status yang membedakan keluarga Kristen, pribadi Kristen, dengan keluarga yang bukan Kristen. Ciri kita yang ketiga yang kita bisa pelajari bersama-sama adalah kita selalu ada kerinduan bersekutu dengan Allah. Nah, ini penting. Mari umat Tuhan bawa seluruh anggota keluarga kita menjadi persekutuan yang indah dalam Tuhan. Ajak keluarga kita untuk bersekutu dalam altar keluarga misalnya. Berdoa senantiasa, bersyukur dalam senantiasa. Ada momen-momen penting di mana kita membaca Alkitab. Di bulan ini, gereja Baitani dan Pasar ada program yang namanya ABA, Ayo Baitani Baca Alkitab. Itu merupakan salah satu program untuk menumbuhkan rasa persekutuan umat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada dalam keluarga tersebut. Dan ciri kita yang keempat yang kita bisa pelajari yaitu diambilkan dari ayat 22. Yaitu apa? Masing-masing diri kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Wow, ini penting sekali. Setelah Allah hadir di sana, ada persekutuan yang terjadi, ada fondasi yang terjadi, dan kita akan siapkan diri kita, siapkan keluarga kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kesimpulannya, mari setiap umat yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita siap dibentuk menjadi keluarga-keluarga ilahi yang menempatkan prioritas Allah, Kristus sebagai kepala keluarga, hadir dalam kehidupan setiap
kehidupan pribadi, setiap kehidupan keluarga, setiap kehidupan pekerjaan kita, dan setiap pelayanan kita. Dan jangan lupa subscribe di channel YouTube kami GPT by Tani dan follow di Instagram kami GPT by Tani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.